Raya seperti melihat hantu. Matanya membelalak. Nafasnya tercekat. Adrian juga membeku. Wajah wanita itu sangat familiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini menceritakan seorang ibu muda berjualan kue keliling sambil menggandeng anak kecil di jalanan. Wajahnya letih. Langkahnya berat tapi senyumnya tulus. Siapa sangka, pertemuan singkat dengan seorang miliuner justru membuka rahasia besar yang telah terkubur puluhan tahun. Inilah kisah yang akan menyentuh hati, mengguncang logika, dan menyadarkan kita bahwa takdir seringkali hadir dalam wujud paling tak terduga. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit Jakarta belum sepenuhnya cerah. Udara masih terasa lembab sisa gerimis malam. Di pinggiran pasar tradisional yang mulai ramai oleh suara tawar-menawar, seorang wanita muda dengan kerudung lusuh tampak mendorong gerobak kecil beroda dua. Di atasnya tersusun kue-kue basah dalam kotak plastik bening. Sebagian masih hangat karena baru saja dikukus saat subuh tadi. Wanita itu bernama Raya. Langkahnya pelan namun pasti. Bukan karena lelah, tapi karena ia harus menyesuaikan dengan langkah kecil bocah laki-laki di sampingnya. Anak itu mengenakan kaos biru pudar dan celana pendek yang sudah kekecilan. Namanya Dava. Usianya 5 tahun. Tangan mungilnya memeluk kotak kecil berisi lupis dan kue apem. Tatapannya polos, suaranya ceria, dan ada sesuatu dalam wajahnya yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bu, Dava boleh tawarin ke ibu-ibu yang duduk itu ya? Tanya Dava sambil menunjuk dua wanita parubaya yang sedang menunggu angkot di pinggir jalan. Raya mengangguk. Tapi jangan lari, ya. Dava melangkah cepat, lalu menyapa dengan ramah. Bu, mau beli kue? Ini enak. Ibu yang buat. Ada lupis. Ada apem. Kedua wanita itu tertawa kecil. Salah satu dari mereka membeli 2 potong kue dan memberikan Rp1.000 lebih. Dava kembali sambil tersenyum lebar. Bu, dapat 1.000 lebih, bisiknya bangga. Raya membelai kepala anak itu. Alhamdulillah, nak. Semoga pembelinya dilapangkan rezekinya sama Allah. Di seberang jalan, di balik jendela mobil hitam mewah, seorang pria tampak memperhatikan kejadian itu. Mobilnya terparkir tak jauh dari pasar, seolah menunggu sesuatu. Tapi sejak tadi, pria itu tak bergeming. Matanya mengamati setiap gerak anak kecil itu. Setiap ekspresi wajah. Setiap sorot mata. Namanya Adrian Wijaya. Bajunya rapi, berjas gelap. Dasi biru gelap terikat sempurna di lehernya. Usianya awal 30-an. Wajahnya dingin dan penuh wibawa. Tapi matanya saat itu gemetar. Ada sesuatu dalam diri bocah itu yang menusuk ke dalam kenangannya yang paling dalam. Wajah anak itu sangat mirip dengan mendiang ibunya. Adrian memejamkan mata sesaat. Bayangan sang ibu muncul jelas di benaknya. Amirah, wanita penuh kelembutan yang membesarkannya sendirian sejak kecil. 2 minggu lalu, wanita itu pergi untuk selama-lamanya karena serangan jantung. Dan sejak itu, ada satu pesan yang selalu menghantui pikirannya. Kau harus temukan dia, Adrian. Adikmu, dia tak pernah mati. Pesan itu terdengar seperti halusinasi. Karena yang Adrian tahu, adiknya hilang saat masih balita, tenggelam di sungai kecil belakang rumah. Bertahun-tahun mereka mencarinya. Tapi yang ditemukan hanya sehelai sandal kecil dan boneka yang hanyut. Namun kini, di hadapannya, seorang bocah laki-laki dengan wajah yang mirip ibunya berdiri sambil menjajakan kue. Adrian membuka pintu mobil perlahan. Langkahnya pelan. Sepatu kulitnya menyentuh aspal basah tanpa suara. Ia mendekat, berdiri tidak jauh dari si bocah. Dava tidak menyadarinya. Ia sibuk merapikan kuenya. Tapi Raya, mata wanita itu langsung menatap Adrian saat merasakan kehadiran seseorang. Dan saat pandangan mereka bertemu, Raya seperti melihat hantu. Matanya membelalak. Nafasnya tercekat. Adrian juga membeku. Wajah wanita itu sangat familiar. Waktu seperti berhenti di antara mereka. Di tengah kebisingan pasar dan deru kendaraan, hanya ada mereka bertiga yang berdiri terpaku. Tapi sebelum Adrian sempat berkata apapun, seorang penjual sayur menabraknya dari belakang. Maaf pak, numpang lewat. Adrian tersadar. Begitu juga Raya. Wanita itu segera membungkuk, menarik tangan Dava, dan mendorong gerobaknya menjauh dengan cepat. Adrian tak sempat mengejar. Ia hanya berdiri di sana, tubuhnya gemetar. Matanya tak berkedip memandang punggung wanita dan anak kecil itu menjauh, menghilang di balik tikungan jalan pasar. Detik itu juga, jantung Adrian berdetak lebih kencang dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa telah menemukan sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang mungkin telah terkubur puluhan tahun lalu. Langkah Raya makin cepat, mendorong gerobaknya ke gang kecil di sisi pasar. Dava nyaris tertinggal, harus berlari kecil sambil tetap memeluk kotak kuenya. Nafas Raya mulai tak teratur, bukan karena lelah, tapi karena panik.
Tubuhnya sedikit gemetar. Matanya masih terbayang sosok pria tadi. Pria berjas rapi itu. Wajahnya mengingatkannya pada seseorang dari masa lalu yang sangat jauh. Raya tak ingin menoleh ke belakang. Ia tahu, jika menengok sekali saja, mungkin hatinya akan runtuh. Ia terus mendorong gerobak menuju sebuah gang sempit, tempat ia biasa menitipkan dagangan yang tak habis ke warung milik Bu Yayah. Sesampainya di sana, Raya meletakkan kotak kue terakhir, lalu berjongkok memeluk Dava. "Nak, kamu tadi lihat pria itu?" bisiknya, suaranya serak. Dava mengangguk pelan. "Iya, dia lihat aku terus." Tapi mukanya kayak sedih. Raya menunduk, bibirnya bergetar. Ada sesuatu di balik tatapan pria itu yang membuat luka lama tergores kembali. Namanya Adrian. Dia pernah mengucapkannya sendiri, puluhan tahun lalu, saat mereka masih tinggal di rumah tua di pinggir desa kecil di Jawa Barat. Raya, yang saat itu dipanggil Naya, masih berusia 5 tahun. Ia hanya ingat satu hal sebelum semuanya gelap. Suara jeritan ibunya di tepi sungai, tangisan Adrian, dan teriakan panik orang-orang. Setelah itu, ia tak ingat apa-apa lagi, selain tubuhnya yang terdampar di pematang sawah dan dirawat oleh sepasang suami istri tua yang tak punya anak. Orang-orang di desa mengira ia anak hilang dari kota yang ditelantarkan. Dan nama Naya perlahan terkubur. Kini, lebih dari 20 tahun kemudian, seorang pria dengan mata yang sama seperti masa kecilnya muncul tiba-tiba, berdiri tak jauh dari Dava, menatapnya seperti menemukan harta karun yang lama hilang. Raya menarik nafas panjang. Ia tak bisa lari dari masa lalu selamanya. Sementara itu, di dalam mobil yang kini melaju lambat di sekitar pasar, Adrian masih terdiam. Pikirannya kacau. Tangannya menggenggam kuat setangkai foto tua yang selalu ia simpan di dompet. Foto hitam putih, sedikit buram, memperlihatkan seorang anak perempuan kecil berdiri di samping ibunya yang tersenyum tipis. Wajah anak itu tak terlalu jelas, tapi lekukan bibir, bentuk alis, dan sorot matanya sangat mirip dengan wanita yang tadi menjual kue itu. Adrian menyuruh sopirnya berhenti. Ia keluar, lalu menghampiri pedagang pasar satu persatu. "Permisi, Bu. Tadi ada wanita penjual kue keliling lewat sini. Dia bawa anak laki-laki. Ibu tahu kemana arahnya?" Beberapa hanya menggeleng, tapi seorang ibu penjual gorengan menunjuk ke arah gang. "Kalau nggak salah, dia sering titip kue ke Bu Yayah di ujung gang sana. Anaknya manis, jualan sopan." Adrian mengangguk. Detik itu juga ia berjalan ke arah yang ditunjukkan. Di ujung gang, di balik warung kayu kecil yang menjual sabun dan mie instan, Bu Yayah sedang menyapu halaman. Adrian mendekat dengan langkah ragu. "Permisi, Bu. Saya cari penjual kue keliling. Dia bawa anak kecil. Tadi katanya ke sini." Bu Yayah menatapnya dengan wajah penuh curiga. Pria itu terlalu rapi untuk masuk ke lingkungan sempit ini. "Kenapa ya, Mas?" tanya Bu Yayah hati-hati. Saya hanya ingin bertemu. Saya rasa saya kenal dia. Tapi saya belum yakin." Sebelum Bu Yayah sempat menjawab, dari dalam warung muncul sosok kecil yang memanggil. "Bu Yayah, ini kotak kuenya Dava." Adrian mematung. Bocah itu berdiri di sana. Wajahnya persis seperti yang ia lihat tadi. Dan tak jauh di belakang, Raya muncul, dengan wajah pucat, namun tetap berusaha tenang. Tatapan mereka bertemu lagi. Dan kali ini, tak ada lagi yang menghindar. Adrian melangkah perlahan, menahan detak jantung yang berpacu kencang. Bibirnya gemetar. Suaranya nyaris tak terdengar. "Namamu siapa?" Raya terdiam cukup lama, menatap mata pria itu dalam-dalam. Lalu, perlahan, dengan suara lirih yang hampir pecah, ia menjawab, "Dulu, namaku Naya." Adrian tak bisa berkata apa-apa. Wajahnya memucat. Lututnya nyaris goyah. Karena nama itu, nama yang tak pernah ia lupakan. Nama yang selalu ia sebut dalam doa di malam-malam sunyi. Naya, adik yang hilang lebih dari 20 tahun lalu. Adrian berdiri terpaku. Nafasnya tercekat. Matanya tak berkedip, memandangi wanita yang berdiri di depannya. Sekilas, sosok itu seperti orang asing. Tapi dalam diam yang panjang, hatinya justru bergetar seolah mengenali sesuatu yang tak terlihat. Raya, atau Naya, menggenggam tangan Dava erat-erat. Ia tahu, inilah saat yang tak bisa lagi dihindari. Saat luka lama dibuka, meski darahnya belum kering. "Jadi, kamu benar-benar Naya?" Suara Adrian bergetar. Raya menunduk, lalu mengangguk pelan. "Saat itu, aku tidak tenggelam, Kak. Aku terbawa arus sungai, lalu pingsan. Bangun-bangun, aku sudah di rumah orang lain. Mereka tidak tahu siapa aku. Mereka cuma bilang aku seperti anak titipan dari langit." Air mata mulai mengalir di pipi Raya. Tanpa suara, mereka orang baik, tapi miskin. "Aku tumbuh dengan nama baru.
Lalu mereka meninggal waktu aku berusia 12. Sejak itu, aku hidup sendiri. Adrian mengepalkan tangan. Matanya merah, tapi belum meneteskan air mata. Kami mencarimu, Nai, bertahun-tahun. Setiap hari ibu mendoakanmu. Ayah meninggal karena merasa bersalah. Rumah kita dijual buat biaya pencarianmu. Tapi kami tak pernah menemukan jejak. Raya tersenyum pahit. Karena aku memang tak punya jejak. Kak, aku hanya jadi orang asing di tengah dunia yang tak mengenalku. Dava hanya bisa memandang bergantian antara ibunya dan pria itu. Ia belum sepenuhnya paham. Tapi ia tahu, sesuatu yang besar sedang terjadi. Adrian perlahan mendekat. Naya, kau adikku. Aku bersumpah, mulai hari ini, aku akan menebus semuanya. Kau dan Dava, kalian tidak akan hidup begini lagi. Raya menunduk. Jangan, Kak, ucapnya pelan. Aku tidak butuh belas kasihan. Ini bukan kasihan, jawab Adrian cepat. Ini darah. Ini keluarga. Dava adalah keponakanku. Dan kau adalah satu-satunya keluarga yang kupunya sekarang. Hening beberapa saat. Angin berembus pelan, membawa bau pasar yang masih sibuk di kejauhan. Suara klakson samar, teriakan pedagang, dan langkah kaki lalu lalang seolah lenyap di antara mereka. Raya menghela napas panjang. Wajahnya kini lebih tenang, tapi tatapannya tetap tajam. Kalau kau benar kakakku, kalau benar darah kita sama, maka jangan ubah hidupku secara tiba-tiba. Jangan ambil aku dari dunia yang sudah kubangun dengan susah payah. Aku tidak minta rumah besar. Aku hanya ingin tahu, kenapa Allah baru sekarang pertemukan kita? Adrian tertunduk. Ia tidak bisa menjawab. Pertanyaan itu menggantung, seolah dijawab oleh sunyi yang menggigit. Raya melanjutkan. Aku ingin tahu apa tujuannya. Karena aku yakin, bukan kebetulan Dava datang ke mobilmu pagi ini. Dan bukan kebetulan kau melihat wajah ibu di wajah anakku. Dava menatap wajah ibunya, lalu memandang Adrian. Kak Adrian. Suara itu lirih, tapi mantap. Aku tidak akan langsung ikut. Tapi, beri aku waktu. Biarkan aku percaya bahwa ini bukan hanya bayangan masa lalu yang datang sesaat lalu pergi lagi. Adrian mengangguk pelan. Aku akan menunggu, Nai, seumur hidup pun tak apa. Dan di saat itu, di tengah gang sempit yang lembab dan bau lumpur pasar, dua saudara kandung yang telah lama terpisah mulai saling menjahit kembali luka yang pernah robek di masa kecil mereka. Hari-hari berikutnya, hidup Raya tak lagi sama. Meski ia tetap menjajakan kue keliling bersama Dava, setiap pagi terasa berbeda. Bukan karena jalanan berubah, bukan karena kuenya jadi lebih laris, tapi karena sejak pertemuan itu, ada bayang-bayang baru yang selalu mengikuti langkahnya. Seseorang yang dulu hanya hidup dalam ingatan, kini nyata, hidup, dan menyertainya dari kejauhan. Adrian. Bukan hanya sekali dua kali pria itu terlihat di ujung jalan pasar. Kadang duduk di mobil, kadang berdiri sambil pura-pura membeli kopi dari warung. Tapi pandangannya tak pernah lepas dari Raya dan Dava. Ia tak pernah mengganggu, tak pernah memaksa. Ia hanya menunggu, seperti janji yang ia ucapkan. Dan Raya tahu, waktunya bicara belum selesai. Suatu sore, saat matahari mulai miring dan pasar mulai sepi, Adrian mendatangi warung Bu Yayah. Ia membawa sebuah map coklat, dan ekspresi wajah yang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Raya menunggu di bangku panjang di teras samping. Dava sedang tertidur memeluk ransel berisi kotak kue yang tak laku. Ketika Adrian duduk di sebelahnya, tak ada sapaan basa-basi. Hanya keheningan yang pelan-pelan dipecah oleh suara kertas diserahkan ke tangan Raya. Apa ini? Tanya Raya tanpa membuka mapnya. Akta kelahiran, milikmu. Jawab Adrian pelan. Yang asli, disimpan ibu di dalam Al-Quran tua. Aku baru menemukannya kemarin. Raya membuka map itu perlahan. Matanya menatap lembaran yang mulai menguning, tinta sedikit pudar. Tapi tertulis jelas nama lengkapnya. Naya Amirah Wijaya, tempat lahir, tanggal, dan nama orang tua yang tak asing lagi di hatinya. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Hanya satu tetes, tapi cukup untuk meluruhkan segala penyangkalan. Aku, benar-benar anak itu, bisiknya nyaris tak terdengar. Adrian mengangguk. Kau adik kandungku. Darah kita sama. Dan Dava, ia adalah pewaris keluarga Wijaya. Raya menutup map itu, memeluknya erat di dada. Dulu, saat aku mengandung Dava, orang-orang menjauh. Mereka bilang aku bodoh mempertahankan anak tanpa suami. Aku dikira perempuan liar. Padahal Dava adalah satu-satunya cahaya saat aku hampir bunuh diri. Adrian menoleh cepat. Matanya menyipit. Ayahnya? Tanyanya tegas. Raya menarik napas dalam-dalam. Dia kabur. Saat tahu aku hamil, dia hilang. Entah kemana.
Aku tidak mengejarnya. Tidak dendam. Aku hanya ingin Dava tumbuh tanpa benci. Aku tidak pernah mencaci ayahnya di depan Dava. Aku cuma bilang, ayahmu mungkin pergi karena Allah ingin kamu mengenal dunia lebih dulu bersama ibumu. Adrian tak bisa berkata apapun. Untuk sesaat, ia merasa kecil. Ia yang memiliki segalanya. Uang, perusahaan, kekuasaan. Kini duduk di samping wanita yang dibuang dunia. Tapi memiliki kekuatan yang lebih besar dari semuanya. Hati yang tak pernah menyimpan dendam. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Adrian mengambil satu keputusan besar. Ia mengadakan rapat keluarga, memanggil para pengurus yayasan almarhum ibunya, para pengacara, bahkan beberapa media yang dulu dekat dengan keluarganya. Di ruangan besar gedung pusat Wijaya Group, Adrian berdiri di podium, sementara kamera dan mikrofon mulai menyala. Saya akan umumkan sesuatu hari ini, ucapnya tenang. Para wartawan sudah bersiap, mengira ini soal ekspansi bisnis baru. Tapi Adrian kemudian menunjukkan satu foto lama. Foto seorang wanita kecil berdiri di samping mendiang ibunya. Foto yang selama ini hanya jadi kenangan usang di dompetnya. Ini, adik saya. Namanya Naya. Beberapa orang saling berpandangan. Adrian melanjutkan, dan hari ini, saya umumkan bahwa Naya Amirah Wijaya telah kembali ke keluarga. Ruangan langsung riuh. Para wartawan bingung. Beberapa berbisik dengan panik. Bahkan para pengurus yayasan ada yang saling bertukar pandang penuh curiga. Tapi Adrian melanjutkan kalimatnya dengan tegas. Dia tidak akan kembali sebagai simbol. Dia akan kembali sebagai pemilik sah bagian keluarga ini. Dan putranya, Dava, adalah darah dari garis utama keluarga Wijaya. Gemuruh ruangan pecah. Beberapa orang langsung berdiri. Beberapa lainnya diam, syok. Dan jauh di luar ruangan itu, di dalam kontrakan kecil yang dingin dan sempit, Raya menatap layar ponsel bututnya. Siaran langsung itu ditampilkan di sana. Lambat, terputus-putus. Dava berdiri di sampingnya, melihat wajah pria di layar yang kini terlihat gagah dan angkuh di mata orang-orang. Ibu, itu Om Adrian. Raya mengangguk. Dia bukan cuma om, nak, dia kakak ibu. Dava diam sebentar, lalu tersenyum kecil. Berarti aku punya keluarga ya, Bu? Raya menggenggam tangan anak itu erat-erat. Sejak awal, kamu selalu punya. Nak, kamu hanya belum tahu siapa mereka. Pagi itu, halaman kantor pusat Wijaya Group berubah menjadi medan pertempuran sunyi. Mobil-mobil mewah berdatangan satu persatu. Keluar darinya para pria dan wanita berpakaian rapi, beberapa bersetelan jas, sebagian lagi berkerudung elegan dan berkacamata hitam. Mereka adalah anggota keluarga besar Wijaya, paman, bibi, sepupu, dan bahkan menantu dari mendiang Nyonya Amirah, yang selama ini merasa berhak atas kejayaan nama besar keluarga itu. Dan kini, warisan yang mereka anggap mutlak, sedang terancam. Di ruang rapat utama, Adrian duduk di ujung meja panjang. Wajahnya dingin, tapi sorot matanya tegas. Di sampingnya duduk pengacara keluarga, dan dua staf kepercayaannya. Di sisi lain, beberapa kerabat menatapnya tajam, penuh curiga dan amarah yang terpendam. Seorang pria paruh baya berjas krem berdiri, tangannya mengepal di atas meja. Adrian, ini tidak bisa kau lakukan sepihak. Kau bilang dia adikmu, tapi kami tak pernah melihatnya seumur hidup kami. Tiba-tiba muncul wanita penjual kue jalanan dan anak kecil. Lalu kau bilang mereka pewaris keluarga? Apa ini tidak gila? Sorakan setuju terdengar dari ujung meja. Seorang wanita gemuk dengan gelang emas besar menimpali. Kita ini keluarga. Kita yang dulu ikut mengubur Ibu Amirah. Kita yang menjaga bisnis ini waktu kau masih sekolah di luar negeri. Sekarang semua mau diberikan ke orang asing. Adrian menatap mereka satu persatu. Dia bukan orang asing. Suaranya datar tapi tegas. Dia Naya, adik kandungku. Anaknya Dava, darah dari garis utama keluarga ini. Lalu ia menggeser tumpukan dokumen ke tengah meja. Ada hasil tes DNA, lengkap, akta lahir, arsip lama dari rumah kami di Bandung. Semuanya cocok. Ini bukan spekulasi. Ini bukti. Ruang rapat terdiam sejenak. Namun, pria tua yang tadi berteriak kembali angkat suara. Kalau benar dia adikmu, kenapa hidupnya di jalanan? Kenapa tidak pernah mencari kalian? Kenapa tidak datang dari dulu? Adrian menatap tajam, lalu berdiri. Karena saat dia hanyut di sungai waktu kecil, kalian semua bilang dia sudah mati. Karena kalian menyerah mencarinya. Karena kalian memilih percaya pada sandal kecil yang hanyut, ketimbang keyakinan ibu bahwa dia masih hidup. Adrian mendekati layar proyektor, lalu menampilkan potret masa kecil Naya. Foto buram itu berdampingan dengan wajah terbaru Raya. Foto yang diambil diam-diam saat wanita itu menjajakan kue. Kesamaan itu tak terbantahkan. Dan ketika foto Dava dimunculkan di samping potret mendiang Nyonya
Amirah waktu muda. Bahkan mereka yang paling keras sekalipun tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Wajah itu seolah lahir kembali. Namun tetap saja, tidak semua bisa menerima kenyataan ini begitu saja. Mereka bisa melihat wajah itu, tapi mereka tak bisa menerima keberadaannya. Karena satu hal yang tak bisa mereka kendalikan, rasa takut kehilangan kekuasaan. Sementara itu, di sebuah gang sempit dekat kontrakan lama, Raya sedang bersiap mengemasi barang-barangnya. Kotak kue sudah kosong. Gerobak kecil yang menemaninya bertahun-tahun kini hanya jadi bayangan masa lalu. Ia tahu, sejak wajahnya muncul di media, hidupnya tak akan lagi sama. Beberapa tetangga sudah mulai menjauh, merasa canggung. Ada yang diam-diam mengambil foto saat ia lewat. Ada pula yang bergumam di belakang, menyebutnya wanita pembawa cerita dongeng yang mengaku-ngaku keluarga orang kaya. "Bu, Dava bantu dorong gerobaknya ya," ucap anak itu sambil tersenyum. Raya mengangguk pelan, tapi matanya nanar. Ia tahu, apapun yang terjadi nanti, akan jauh lebih berat dari hari-hari jualannya dulu. Sore harinya, sebuah mobil hitam berhenti di depan kontrakan. Adrian turun, membawa koper kecil dan sepucuk surat di tangannya. Ia mendekat dengan langkah pelan, melihat Dava sedang duduk di teras sembari menggambar di atas kardus bekas. "Om Adrian," sapa Dava dengan mata berbinar. Adrian tersenyum dan mengusap rambut bocah itu, lalu masuk ke dalam rumah kontrakan. Raya sedang melipat pakaian terakhir. Wajahnya tenang tapi lelah. "Aku baru pulang dari rapat keluarga," ucap Adrian tanpa basa-basi. "Sudah kuduga mereka tidak akan terima," jawab Raya. Adrian mengangguk. "Tapi aku tidak peduli. Karena ini bukan soal kekayaan. Ini soal darah. Dan, ini soal janji ibu." Ia menyerahkan surat yang tadi dibawanya. Raya membukanya perlahan. Di dalamnya tertulis, penetapan legal sebagai anggota resmi Yayasan Wijaya, atas nama Naya Amirah Wijaya dan anaknya, Dava Wijaya. Raya terdiam lama. "Kau bisa tinggal di rumah utama kalau mau. Atau pilih tempat lain. Aku tidak akan paksa. Tapi satu yang pasti, kamu tidak akan lagi jalan kaki keliling menjajakan kue dengan gerobak tua," ucap Adrian sambil menatap lurus padanya. Namun sebelum Raya menjawab, ponsel Adrian bergetar kencang. Ia membukanya. Lalu wajahnya berubah tegang. Raya menyadarinya. "Ada apa?" Adrian membaca pesan singkat itu dengan rahang mengeras. "Sepupu kita mengadakan rapat keluarga diam-diam. Mereka ingin menggugat legalitasmu. Dan, ada rencana lebih buruk lagi." Raya menatap tajam. "Rencana apa?" Adrian mengangkat kepala. "Mereka ingin menghapus kalian dari hidup kami. Bukan dengan hukum, tapi dengan cara-cara yang kotor." Dan di saat itu, Raya tahu, perjuangannya belum selesai. Ia baru saja memasuki medan perang yang sesungguhnya. Malam itu, hujan turun deras tanpa jeda. Di dalam rumah kontrakan yang dingin, suara rintik air di atap seng menyatu dengan detak jantung Raya yang mulai tak teratur. Dava sudah tertidur. Tubuh kecilnya memeluk boneka kelinci lusuh, satu-satunya peninggalan dari masa bayi. Raya duduk di tepi ranjang, memandangi layar ponsel dengan cemas. Pesan terakhir dari Adrian belum juga dibalas. Ia tahu, sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar penolakan. Sesuatu yang bisa membahayakan anaknya. Dan ia tak salah. Di sebuah rumah mewah di kawasan elit, rapat keluarga gelap sedang berlangsung. Di ruang makan panjang yang biasanya dipenuhi tawa keluarga besar, kini hanya ada desis pelan dan suara-suara dingin. Salah satu sepupu Adrian, Denny Wijaya, duduk di ujung meja dengan tangan terlipat. "Kita sudah cukup memberi mereka panggung. Sekarang saatnya bertindak," ucapnya. Dia hanya wanita penjual kue. Anaknya juga tak ada istimewanya. Tapi Adrian terlalu terbawa emosi. Kalau dibiarkan, dia akan serahkan separuh harta keluarga untuk mereka. Seorang pria lain mengangguk. Dan jangan lupa, wajah bocah itu sudah muncul di media. Orang-orang mulai menyukai kisah mereka. Kalau makin lama dibiarkan, mereka bisa jadi simbol. Simbol yang akan menggerus pengaruh kita. Seorang wanita tua bersuara pelan tapi tegas. "Kita harus matikan mereka. Bukan secara fisik, tapi secara sosial. Hancurkan citra mereka. Buat publik percaya bahwa mereka hanya penipu." Maka disusunlah rencana. Pagi berikutnya, Raya dikejutkan oleh ketukan keras di pintu kontrakannya. Seorang pria tinggi berjaket hitam berdiri sambil mengacungkan sebuah amplop coklat besar. "Ibu Raya?" tanyanya. Raya mengangguk waspada. "Ini surat panggilan dari pihak hukum. Ibu dituduh melakukan penipuan identitas dan pemalsuan dokumen keluarga." Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Matanya membaca lembar pertama, dan langsung terasa dadanya sesak. Adrian yang datang 1 jam kemudian langsung mengepalkan tangan melihat isi surat. "Ini konyol.
Semua dokumen kita sah. Ini hanya fitnah yang dibungkus legalitas murahan. Namun Raya tahu, ini bukan soal benar atau salah. Ini soal siapa yang lebih dulu dipercaya oleh publik. Dan hari-hari berikutnya membuktikan itu. Media mulai memberitakan secara miring. Wanita penjual kue diduga penipu warisan. Anak jalanan mirip ibu miliuner. Hanya kebetulan. Keluarga besar Wijaya retak akibat klaim tak berdasar. Raya melihat semua itu dari balik layar ponselnya, di sebuah rumah kecil persembunyian sementara yang disiapkan oleh Adrian. Mereka harus pergi dari kontrakan karena sudah ada wartawan dan orang-orang tak dikenal yang menunggu setiap pagi. "Bu, kenapa kita sembunyi?" tanya Dava suatu malam. Suaranya lirih sambil menggambar lingkaran di lantai dengan ujung pensilnya. Raya memeluk anak itu erat. Karena dunia sedang bingung. "Nak, mereka belum tahu siapa yang benar. Tapi kita tahu, dan itu cukup untuk terus bertahan." Di tengah tekanan yang semakin berat, Adrian tetap melawan dari sisi hukum. Ia mengumpulkan semua bukti, mengajukan klarifikasi, dan memaksa media memberikan ruang pembelaan. Namun pihak keluarga lain tak tinggal diam. Mereka menyuap saksi palsu, memunculkan wanita yang mengaku sebagai Naya palsu, dan bahkan menuduh Adrian sedang tidak waras karena terlalu larut dalam duka kehilangan ibunya. Puncaknya, kantor Wijaya Group digeruduk oleh massa bayaran. Spanduk bertuliskan, "Tolak penipu warisan. Raya bukan keluarga. Selesaikan secara darah, bukan drama." Adrian ditarik keluar oleh satpam dengan luka di pelipis. Sementara staf-stafnya mulai merasa gentar. "Kita bisa kehilangan saham kalau ini terus berlanjut, Pak Adrian," ujar salah satu direksi. Tapi Adrian tak goyah. Ia hanya berkata lirih, "Lebih baik kehilangan perusahaan, daripada kehilangan adik yang baru kutemukan kembali." Di tempat persembunyian, Raya menerima surat berisi undangan resmi untuk hadir dalam sidang pengadilan terkait sengketa warisan dan klaim darah keturunan. Tapi yang paling membuatnya gentar adalah baris kecil di bawah undangan itu. Dimohon hadir bersama anak. Tangannya gemetar. Ia tahu, ini bukan sekadar sidang. Ini ujian terakhir. Di mana harga dirinya, masa lalunya, bahkan keselamatan anaknya, akan dipertaruhkan di depan semua mata. Dan malam itu, saat Dava tertidur di pelukannya, Raya hanya bisa menatap langit-langit kamar sambil berbisik, "Allah, aku tidak minta kemenangan. Aku hanya ingin kebenaran." Hari yang dinanti itu tiba. Pagi mendung menyelimuti gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ratusan orang telah berkumpul di luar pagar sejak subuh, membawa spanduk, kamera, dan mikrofon. Beberapa awak media berdiri sambil membacakan laporan langsung. Mereka tahu, sidang hari ini bukan sekadar urusan warisan. Ini tentang kebenaran, darah, dan reputasi keluarga paling disegani di negeri ini. Mobil hitam berhenti di depan gerbang utama. Pintu terbuka perlahan. Raya turun dengan langkah pelan, mengenakan gamis hitam polos dan kerudung abu-abu. Di sampingnya, Dava menggenggam tangan ibunya erat. Bocah itu tampak tenang, tapi matanya tak lepas dari kerumunan yang menatap mereka dengan berbagai wajah. Kasihan, sinis, ingin tahu, dan benci. Adrian menyusul turun. Ia berdiri di sisi Raya, menatap kamera dengan tegas. "Biar dunia tahu siapa yang benar," bisiknya lirih. Mereka bertiga berjalan menembus sorotan kamera dan kerumunan wartawan. Di ruang sidang utama, bangku-bangku telah dipenuhi keluarga besar Wijaya, pengacara, saksi, dan perwakilan media. Di sisi kanan duduk pihak penggugat, Denny Wijaya dan kerabat lainnya. Di sisi kiri, Adrian dan Raya. Hakim masuk. Palu diketuk. Suasana langsung hening. Sidang dimulai. Penggugat menuduh bahwa pihak tergugat, Saudari Naya Amirah Wijaya, telah melakukan pemalsuan identitas dan manipulasi emosional terhadap Tuan Adrian Wijaya guna mendapatkan akses warisan keluarga. Suara pengacara Denny terdengar tajam. "Dan kami akan buktikan bahwa wanita ini bukan Naya, tapi hanya wanita biasa yang kebetulan punya wajah mirip." Pengacara itu lalu memanggil seorang saksi ke depan. Wanita berkerudung merah muda naik ke podium. Ia mengaku sebagai mantan tetangga Raya, dan berkata dengan yakin, "Setahu saya, dia bukan anak siapa-siapa. Dia hanya gadis yatim piatu yang muncul di desa waktu kecil. Tidak pernah bicara soal keluarganya." Raya menatap wanita itu dengan tenang. Ia tahu, saksi ini dibayar. Tapi ia tidak menunduk. Ia tidak boleh goyah. Kemudian Adrian berdiri, menyerahkan dokumen DNA kepada hakim. Hasil ini dikeluarkan oleh lembaga forensik independen. Menyatakan bahwa Raya alias Naya memiliki kecocokan DNA dengan darah saya, dan dengan darah mendiang ibu kami, Nyonya Amirah. Hakim membacanya dengan seksama, lalu mengangguk. Namun Denny segera membalas dengan suara keras. "Kami memiliki data baru. Kami telah melakukan tes DNA terhadap wanita lain,
yang juga mengklaim sebagai Naya. Muncullah seorang wanita berpakaian rapi, rambut disanggul, berdiri dengan percaya diri. Ia membawa fotokopi akta lahir dan sertifikat palsu dari rumah sakit swasta. Raya menatap wanita itu. Tatapan mereka bertemu. Dan tiba-tiba, Dava berdiri. Anak kecil itu melangkah ke depan dengan polos, memandangi wanita itu, lalu berkata jujur dengan suara lantang. Itu bukan ibu saya. Seluruh ruang sidang sunyi. Semua mata memandang ke arah bocah kecil yang berdiri tegak dengan baju putih bersih. Ibu saya, itu, kata Dava, sambil menunjuk ke arah Raya. Dia yang menggendong saya sejak bayi. Dia yang jualan kue keliling sambil ngelap air mata. Dia yang selalu cerita tentang Allah tiap malam. Dan dia, yang punya wajah kayak nenek di foto yang Om Adrian tunjukin ke saya. Haki menatap bocah itu lama. Dan entah mengapa, air mata mulai turun dari mata salah satu hakim wanita yang duduk di kursi samping. Sesi berlanjut ke pemutaran rekaman video yang diam-diam direkam oleh Adrian. Di dalamnya, terdengar jelas suara Denny saat membicarakan rencana untuk menghancurkan reputasi Raya dengan bukti palsu. Tak peduli dia benar atau tidak, yang penting dia tak dapat sepeser pun dari harta ini. Video itu menjadi pukulan telak. Beberapa kerabat langsung menunduk, sebagian berteriak protes. Tapi hakim mengangkat tangan, menenangkan ruang sidang. Dan di momen itu, Adrian berdiri untuk terakhir kalinya. Yang mulia, kami tidak datang ke sini untuk merebut kekuasaan. Kami datang untuk membuktikan satu hal, bahwa kebenaran tidak bisa dimatikan oleh uang, manipulasi, atau nama besar. Naya adalah adik saya. Dan Dava adalah darah saya. Kami tidak minta seluruh warisan. Kami hanya ingin nama mereka dikembalikan ke tempat yang semestinya. Hakim mengetuk palu. Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai Naya Amirah Wijaya. Semua hak hukum dan identitasnya dinyatakan sah. Gugatan penggugat ditolak. Ruangan seketika gempar. Raya memejamkan mata. Tangisnya pecah. Tapi kali ini, bukan karena luka, tapi karena keadilan yang selama ini terasa mustahil, akhirnya berpihak padanya. Dava memeluk ibunya. Adrian berdiri di samping mereka, mata berkaca-kaca. Dan seluruh dunia menyaksikan momen itu. Keluarga yang selama ini terpisah oleh waktu, oleh luka, dan oleh prasangka, kini berdiri kembali dalam satu garis, satu nama, dan satu darah. Sudah seminggu berlalu sejak sidang itu berakhir. Dan di halaman belakang rumah besar keluarga Wijaya yang dulunya sepi, kini terdengar tawa kecil Dava yang berlarian sambil memegang layang-layang kertas buatan sendiri. Angin sore mengibarkan kain putih itu tinggi ke langit, membentuk bayangan seperti burung yang bebas menari. Dari teras kayu di lantai 2, Raya duduk bersandar, memandang langit yang mulai jingga. Ia mengenakan gamis lembut warna coklat susu, kerudungnya dibiarkan longgar. Wajahnya lebih segar dari sebelumnya. Tak lagi menyimpan lelah, tak lagi menyimpan takut. Adrian datang membawa 2 cangkir teh jahe. Ia meletakkannya di meja kecil di antara mereka. Dava sudah mulai senyum seperti dulu. Ucapnya pelan. Raya tersenyum kecil. Dia butuh waktu untuk percaya bahwa hidup ini bukan hanya luka. Adrian menatap langit bersama-sama. Sore itu, Jakarta seolah diam. Tak ada suara klakson, tak ada dengung politik. Hanya embusan angin, dan gema dalam hati yang kini terasa lebih tenang. Dulu, ujar Adrian lirih. Setelah ibu meninggal, aku pikir aku sudah kehilangan segalanya. Tapi sekarang aku sadar, Allah bukan mengambil, tapi mengganti. Raya menoleh padanya. Mengganti? Adrian mengangguk. Iya, ibu pergi. Tapi kau kembali. Dulu aku hanya punya nama besar, uang, dan kehormatan yang rapuh. Sekarang aku punya keluarga. Yang nyata. Yang pernah jatuh. Tapi tetap berdiri. Raya menunduk. Matanya berkaca-kaca. Kak, kau tahu apa yang paling menyakitkan selama aku hidup sendirian? Tanyanya. Aku nggak pernah punya seseorang untuk kupanggil. Kakak. Nggak ada yang bisa kutangisi di pundaknya. Nggak ada yang marah kalau aku sakit dan tetap maksa jualan. Aku hidup seperti daun yang jatuh. Tak tahu harus kemana. Adrian menarik napas panjang, menahan gejolak dalam dadanya. Tapi sekarang, kau pulang, dan rumah ini akan tetap menyala. Karena kamu, Nai. Malam itu, mereka makan malam bersama di meja panjang yang dulu hanya digunakan untuk jamuan resmi. Tak ada lilin, tak ada piring perak. Hanya nasi hangat, sayur asem, tempe goreng, dan ikan kembung. Raya memasak sendiri. Dava duduk di tengah, tertawa dengan mulut penuh. Adrian, dengan lengan baju digulung, sesekali menyuapi keponakannya sambil ikut tertawa. Seseorang mengetuk pintu. Seorang petugas yayasan membawa berkas-berkas legal yang telah disahkan. Di antara tumpukan itu,
Ada satu surat kecil yang terpisah. Surat tulisan tangan dari Nyonya Amirah, disimpan selama bertahun-tahun, ditemukan di celah-celah buku harian tua yang baru dibongkar. Adrian membuka amplop itu pelan, lalu membaca keras-keras di depan mereka. Untuk Adrian, jika suatu hari kau temukan Naya kembali, jangan tanya kenapa Allah memisahkan kita begitu lama. Karena waktu bukan untuk dihitung, tapi untuk disyukuri. Jangan biarkan warisan membuat kalian lupa pada darah. Jangan biarkan kehormatan membutakan cinta. Keluarga bukan tentang siapa di meja utama, tapi siapa yang tetap ada saat semuanya gelap. Raya meneteskan air mata. Dava menggenggam tangan ibunya. Adrian memejamkan mata sejenak, sebelum bangkit dan memeluk mereka berdua. Selamat datang di rumahmu, Nai. Hari-hari berikutnya, keluarga besar yang dulu menggugat, satu persatu mulai menghilang dari berita. Ada yang menarik diri secara diam-diam. Ada yang mencoba mendekat, tapi tak lagi punya kuasa untuk menyakiti. Karena cinta yang telah ditempa oleh derita, jauh lebih kuat dari sekadar garis warisan. Raya tidak langsung tinggal di rumah besar. Ia memilih rumah kecil di pinggiran Jakarta, cukup untuk dia dan Dava. Tapi setiap Jumat sore, ia selalu datang ke rumah utama, membawa kue buatannya sendiri, dan meja makan yang dulu sunyi, kini kembali ramai dengan tawa dan cerita. Dava masuk sekolah, Adrian yang antar setiap pagi, dan setiap kali Dava ditanya siapa ayahnya, ia hanya menjawab dengan senyum. Yang penting, aku punya ibu, dan punya Om Adrian. Pada suatu pagi, saat langit bersih tanpa awan, Dava berlari ke halaman sambil meneriakkan sesuatu. Ibu, lihat, layang-layangku terbang tinggi. Raya menoleh sambil tersenyum. Teruskan, nak, makin tinggi, makin dekat dengan doa-doa kita. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raya merasa pulang. Benar-benar pulang. Bukan ke rumah besar, bukan ke dalam kekayaan, tapi ke dalam pelukan hangat bernama keluarga. Dan disitulah, kisah mereka yang sempat terpecah oleh waktu, kembali utuh. Dalam sunyi, dalam syukur, dan dalam cinta yang tak lekang oleh apapun. Cerita selesai.